Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali di Zona Dosen. Kali ini kita akan membahas kaitan dengan konsep iman. Tentu konsep iman dalam perspektif ilmu kalam. Konsep iman menurut pandangan aliran-aliran teologi dalam Islam. Sebut saja misalkan menurut Mu'tazilah, menurut Asy'ariyah, dan menurut Maturidiyah. Nah, sebelumnya tentu saja kalau kita berbicara mengenai iman, kita paham bahwa iman itu menjadi salah satu di antara rukun agama. Selain Islam, juga ihsan, iman menjadi fondasi yang utama yang membangun bagaimana kita menjadi seorang yang beragama begitu. Tanpa keimanan, maka seseorang tidak dianggap sebagai orang yang beragama. Seseorang yang beragama Islam tentu memiliki keimanan, tentu memiliki keyakinan dan pandangan yang diyakini yang kemudian akan diimplementasikan dalam perangai, diimplementasikan dalam bentuk amalan-amalan. Nah, sekiranya itu yang kita pahami kaitan dengan iman. Bahkan ada pengertian lain yang biasa dijadikan referensi berkaitan dengan iman, bahwa iman itu adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, mengamalkan, melisankan, melafalkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, bagaimana konsep iman menurut aliran teologi dalam Islam? Mari kita ulas, mari kita bahas berikut ini. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, berdasarkan pemahaman aliran-aliran teologi tertentu, konsep iman memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada sekedar penerimaan pasif terhadap kebenaran yang diwartakan. Setidaknya itu yang menjadi kunci kenapa kemudian iman dibahas atau menjadi diskursus dalam ilmu kalam. Ada yang menyatakan bahwa iman itu cukup sekedar diterima saja, tetapi ada yang menyatakan tidak bisa hanya sekedar diterima atau sekedar membenarkan saja, tetapi harus ada aksinya dalam bentuk amal perbuatan. Nah, setidaknya teman-teman, itu yang kemudian dibahas oleh Mu'tazilah. Nah, menurut Mu'tazilah, bahwa iman itu tidak hanya terbatas pada pemahaman atau pengetahuan, tetapi juga melibatkan tindakan dan amal yang dihasilkan dari pengetahuan tentang Tuhan. Dalam perspektif ini, iman adalah pelaksanaan perintah-perintah Tuhan, baik yang wajib maupun yang sunnah, seperti yang dinyatakan oleh Abu Huzail. Namun ada perbedaan di antara mereka mengenai jenis perintah Tuhan yang menjadi bagian dari konsepsi iman. Nah, bagi kaum Mu'tazilah, iman tidak bisa diartikan sekedar tasdik, sekedar pembenaran belaka. Dalam pandangan mereka, iman haruslah memiliki dimensi aktif, di mana pemahaman akal tentang kewajiban untuk mengenal Tuhan menjadi sangat penting. Jadi menurut Mu'tazilah, akal berkontribusi besar dalam memahami tentang kewajiban mengenal Tuhan begitu. Jadi dengan akal menurut Mu'tazilah bisa mengetahui kewajiban yang diwajibkan oleh umat Islam begitu. Nah, di antara beberapa tokoh, di antara beberapa pandangan Mu'tazilah kaitan dengan iman ini, Al-Jabar misalkan. Al-Jabar menekankan bahwa iman itu bukanlah sekedar pembenaran atau pemahaman, melainkan merupakan konsekuensi dari pengetahuan tentang Tuhan yang harus tercermin dalam tindakan dan perilaku seseorang. Nah, oleh karena itu, bagi kaum Mu'tazilah, iman tidak hanya terbatas pada pemahaman atau pengetahuan, tetapi juga melibatkan tindakan dan amal yang dihasilkan dari pengetahuan tentang Tuhan. Jadi ada konsekuensi. Setelah kita mengetahui Tuhan, lantas kita tidak diam saja,
tetapi harus ada tindakan atau amalan sebagai konsekuensi dari kita mengetahui tentang Tuhan begitu. Nah, selanjutnya menurut pandangan yang lain, sebut saja misalkan Al-Huzail. Nah, menurut Al-Huzail, salah satu tokoh Mu'tazilah juga, dalam perspektif ini, iman adalah pelaksanaan perintah-perintah Tuhan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sementara menurut pandangan yang lain, sebut saja misalkan menurut Al-Jubai, yang dimaksud dengan itu hanyalah perintah-perintah yang bersifat wajib saja katanya, tidak mencakup yang sunnah. Tetapi menurut Al-Jubai, yaitu perintah-perintah yang wajib saja begitu. Sementara menurut An-Nazam, yang dimaksud dengan perintah itu adalah menjauhi dosa-dosa besar. Nah, meskipun terdapat perbedaan pandangan di dalam aliran tersebut, umumnya kaum Mu'tazilah sepakat bahwa iman tidak hanya merupakan pembenaran tetapi suatu keadaan yang lebih tinggi. Mereka menganggap sebagai suatu yang melampaui sekedar pemahaman atau pembenaran, melibatkan tindakan yang mencerminkan ketaatan kepada Tuhan. Begitu. Nah, itu setidaknya ada 3 pandangan ya menurut Al-Huzail, kemudian Al-Jubai dan juga An-Nazam berkaitan dengan aliran Mu'tazilah. Selanjutnya teman-teman, menurut Asy'ariyah bagaimana? Nah, menurut Asy'ariyah, iman tidaklah dianggap sebagai suatu pemahaman mendalam atau ma'rifat atau tindakan, melainkan sebagai suatu bentuk penerimaan pasif atas kebenaran yang diungkapkan melalui wahyu. Mereka meyakini bahwa akal manusia tidak mampu mencapai pemahaman akan kewajiban mengenal Tuhan secara mandiri, sehingga manusia hanya dapat mengetahui hal ini melalui wahyu yang diwahyukan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa memang Asy'ariyah ini lebih dominan atau lebih mengedepankan wahyu ketimbang akal ya. Beda lagi dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu cenderung mengedepankan akal. Sehingga kata Mu'tazilah bahwa akal juga bisa sampai pada mengenal kewajiban yang Tuhan berikan. Sementara menurut Asy'ariyah bahwa iman itu ya suatu pemahaman, dianggap sebagai suatu pemahaman mendalam begitu, sebagai bentuk penerimaan pasif saja begitu. Oleh karena itu, iman bagi mereka, bagi Asy'ariyah, cukup dengan tasdik, yaitu penerimaan yang tulus terhadap kebenaran yang disampaikan dalam wahyu, terutama mengenai keberadaan Tuhan. Cukup diterima saja, konsekuensinya tanpa ada amalan begitu. Nah, lebih lanjut, menurut Asy'ariyah, sebut saja misalkan tokohnya Al-Baghdadi. Al-Baghdadi memberikan definisi yang lebih luas, di mana iman mencakup penerimaan terhadap keberadaan Tuhan, para rasul, dan berita yang mereka sampaikan dengan pengetahuan sebagai pelengkapnya. Jadi kalau Asy'ariyah cukup menerima saja. Kalau Mu'tazilah itu kan mesti ada amalan, mesti ada tindakan sebagai konsekuensi dari pengetahuan akan Tuhan. Tetapi kalau Asy'ariyah cukup diterima saja. Jadi sifatnya pasif begitu. Nah, teman-teman, bagaimana menurut Maturidiyah? Nah, Maturidiyah Bukhara ya. Kaum Maturidiyah golongan Bukhara juga berpandangan serupa dengan kaum Asy'ariyah, di mana iman dianggap sebagai tasdik, yaitu penerimaan pasif terhadap kebenaran yang diwahyukan. Sementara menurut Maturidiyah Samarkand, ini senada dengan pemikiran Mu'tazilah. Katanya iman haruslah lebih dari sekedar tasdik. Mereka meyakini bahwa akal manusia mampu mencapai pengetahuan akan Tuhan dan sifat-sifatnya, meskipun tidak sampai pada pemahaman yang sepenuhnya. Oleh karena itu, iman bagi mereka mencakup pemahaman yang lebih dalam, seperti ma'rifah atau pengetahuan, serta amal atau tindakan yang mengikuti keyakinan tersebut. Nah, dengan demikian teman-teman, bagi aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah golongan Bukhara, iman
diidentifikasi dengan tasdik, dengan pembenaran yang sifatnya fasib. Sementara bagi aliran Maturidiyah Samarkand begitu, dan juga senada dengan Mu'tazilah, bahwa iman haruslah lebih dari sekedar tasdik, yakni melibatkan pemahaman yang lebih mendalam atau amal yang mencerminkan dari keyakinan tersebut. Nah, itu saja teman-teman kaitan dengan konsep iman dalam perspektif ilmu kalam. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat, menambah kualitas ilmu dan iman kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.